Assalamualaikum, jumpa lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal TKP, yang mana biasanya soal-soal seperti ini sering muncul pada tes CPNS ataupun P3K. Oh ya, seperti biasa, sebelum lanjut kita membaca soal, sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Oke, langsung saja, seperti apa contoh soal TKP-nya. Untuk soal yang pertama, Anda sedang sibuk mengerjakan tugas, tetapi sebelum pekerjaan tersebut selesai, Anda dimintai tolong oleh atasan untuk membantu pekerjaannya, maka Anda akan A. Menghiraukannya, B. Melihat dulu jenis pekerjaannya apakah bisa membantu atau tidak, C. Memintanya bekerja sendiri, D. Memarahinya, dan E. Merekomendasikan rekan yang lain. Nah, di sini seperti biasa kita pahami dulu kata kunci dari soal ini, yang bahwa di sini kita sedang sibuk mengerjakan sebuah tugas. Nah, di sini yang jadi permasalahannya adalah sebelum pekerjaan kita selesai, sebelum selesai kita dimintai oleh atasan untuk membantu pekerjaannya. Artinya kita sedang ada kegiatan ataupun sedang mengerjakan tugas dan atasan kita menyuruh untuk mengerjakan ataupun membantu pekerjaan atasan tersebut. Oke, di sini untuk A, menghiraukannya. Nah, ini menghirau kurang tepat ya. Kemudian yang B, melihat dulu jenis pekerjaannya apakah bisa membantu atau tidak. Nah, ini oke. Kemudian yang C, memintanya bekerja sendiri. Nah, ini masih kurang efektif karena ini statusnya adalah atasan, jadi kurang tepat ya memintanya bekerja sendiri. Kemudian yang D, memarahinya. Ini jelas-jelas kurang ya, salah ya. Kita tidak perlu memarahi, apalagi ini atasan, bisa-bisa dipecat dari pekerjaan. Kemudian yang D, merekomendasikan rekan lainnya. Jika memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan ataupun tugas yang sedang kita kerjakan untuk membantu atasan, kita bisa merekomendasi rekan lain. Nah, untuk yang ini efektif juga. Nah, di sini kita lihat nilai skor jawaban nilai tertingginya adalah untuk yang A nilainya adalah 2, kemudian yang B nilainya 5. Ini yang tertinggi ya, yang B yang dimana melihat dulu jenis pekerjaannya apakah bisa membantu atau tidak. Artinya kita tidak langsung menolak untuk membantu atasan kita dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian yang C, memintanya bekerja sendiri, nilainya 3. Selanjutnya yang D, memarahinya. Ini jelas ya, ini nilainya adalah 1. Artinya kurang tepat ataupun kurang baik dalam menanggapi masalah tersebut ya. Kemudian yang E, nilainya adalah 4. Oke, selanjutnya kita lanjut pertanyaan nomor 2. Pada rapat kerja yang diselenggarakan secara terbatas, saya mengajukan suatu usulan di forum rapat. Namun, usulan itu dikritisi oleh atasan dengan alasan usulan saya kurang tepat. Sikap saya adalah A. Merasa sangat kecewa, saya mengira kedekatan dengan atasan mampu membuat usulan saya diterima. B. Kecewa dan segera berusaha melupakan hal tersebut karena menurut saya itu hal yang memalukan. C. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. D. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Dan terakhir yang E, usulan yang ditolak seperti itu sudah seringkali terjadi bagi saya. Oke, di sini pembahasan soal nomor 2 ialah tentang pendapat atau usulan di forum rapat, di mana usulan yang kita berikan ini kurang tepat atau dikritisi oleh atasan ya. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan ataupun sikap bagaimana. Untuk yang A, merasa kecewa ini nilainya negatif ya. Artinya namanya pendapat itu wajar saja jika dikritisi ataupun usulannya ditolak. Nah, di sini nilainya nih biasanya rendah. Kemudian yang B, kecewa dan segera melupakannya. Ini sama juga, nilainya negatif. Kecewa dan segera melupakan hal tersebut. Selanjutnya yang C, saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya. Ini juga sama, ini terlalu memaksa ya. Arti ini kata awalnya bersikeras, artinya ini masih kurang tepat juga. Kemudian yang D, mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Ini yang bagus ya daripada
A, B, sama C. Yang D ini lebih efektif. Kemudian kita cek juga yang E, usulan yang ditolak seperti itu sudah sering kali terjadi bagi saya. Nah, ini 50-50 artinya hal wajar. Nah, di sini kita cek skor nilai jawaban tertingginya. Untuk yang A nilainya adalah 1. Kemudian yang B nilainya adalah 2. D nilainya adalah 3 dan nilai tertingginya adalah yang D, dimana mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat. Artinya kita tidak boleh merasa kecewa ataupun malu atas pendapat kita yang dikritisi oleh atasan. Kemudian nilai kedua tertinggi adalah yang E ya, usulan ditolak itu seperti itu sudah sering. Artinya kita bisa mengabaikan hal tersebut dan memaklumi yang namanya usulan itu seperti kita jelaskan tadi, diterima ataupun tidak diterima oleh atasan kita. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apabila tiba-tiba saya ditempatkan di lingkungan kerja baru, maka saya akan A. perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan kerja yang baru, B. menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan, C. berkenalan dengan rekan kerja hanya jika sudah membutuhkan bantuan mereka, D. langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru saya, dan E. senang sekali jika rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. Oke, kita bahas dulu isi soalnya. Ini berkaitan tentang penempatan kerja di wilayah baru ya. Nah, ini secara tiba-tiba ya kita ditempatkan di tempat ataupun di lingkungan kerja baru, mana biasanya kita belum terbiasa dengan kondisi ataupun lingkungan tersebut. Nah, di sini sikap ataupun tindakan seperti apa yang harus kita lakukan? Untuk yang A, perlu waktu untuk mengenal rekan-rekan baru. Ini jelas kita memang perlu waktu, namun ini masih kurang efektif. B, menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Menunggu, ini kata menunggu artinya kita tidak melakukan tindakan apapun, hanya menunggu rekan kerja yang ingin berkenalan. Otomatis ini kurang efektif ya, jadi nilainya ini rendah. Kemudian yang C, berkenalan dengan rekan kerja hanya jika membutuhkan. Nah, ini sifatnya negatif ya, artinya ini biasanya merupakan bagian dari nilai terendah. Kemudian yang D, langsung mampu akrab dengan rekan kerja baru. Langsung mampu akrab berarti kita berupaya untuk bisa langsung akrab dengan rekan kerja baru. Selanjutnya, senang sekali jika rekan kerja yang ingin berkenalan dengan saya. Nah, ini jelas ya, siapapun pasti akan senang jika ada rekan kerja yang ingin berkenalan dengan kita. Oke, langsung saja kita cek skor nilai jawabannya. Nah, untuk yang A skornya adalah 4. Kemudian yang B skornya adalah 2, jadi ini kurang ya. Berarti menunggu rekan kerja yang berkenalannya adalah 2. Kemudian nilai terendahnya adalah yang C, jika berkenalan dengan rekan kerja hanya jika membutuhkan bantuan mereka. Ini kurang efektif. Kemudian yang nilai tertingginya adalah yang D ya. Yang D yakni 5, langsung mampu akrab, berarti kita berupaya akrab rekan kerja yang ada di lingkungan baru tersebut. Kemudian yang nilai fiktifnya adalah yang E ya. Senang sekali jika rekan kerja ingin berkenalan dengan kita. Oke, sampai 3 pertanyaan seperti biasa, dan semoga dapat dipahami dan bisa membantu teman-teman dalam mengikuti tes CPNS. Sebelumnya seperti biasa, saya minta bantunya untuk di subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa juga komentar apabila ada pendapat yang berbeda, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.